Sobat Kairos, firman Tuhan buat kita pada hari ini diambil dari Filipi 4 ayat 8. Demikian bunyinya, saya baca. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Shalom dan salam sehat buat kita Sobat Kairos. Jadi Sobat Kairos, suatu saat ada seorang guru yang mengajar seni rupa, menunjukkan sebuah kuas dan kanvas. Kemudian kuas dan kanvas ini diletakkan di atas semua meja. Kemudian gurunya ini bertanya kepada murid-muridnya, murid-murid, coba lihat kanvas dan kuas yang ada di atas meja ini. Kemudian gurunya bertanya, apakah yang ada di pikiran kamu ketika kamu melihat kuas dan kanvas yang ada di atas meja? Sahabat Kairos, murid-muridnya menjawab demikian, Pak Guru, ketika saya melihat kuas dan kanvas, maka yang ada di pikiran saya adalah cat. Loh, apa hubungannya? Muridnya berkata, kuas dan kanvas itu adalah merupakan satu kesatuan dengan cat. Memang benar, kuas dan kanvas itu sejalan dengan cat. Kemudian murid yang lain berkata, Pak Guru, ketika saya melihat kuas dan kanvas itu, maka yang ada di pikiran saya adalah duit. Loh, apa hubungannya? Muridnya berkata, ketika kuas itu digoreskan di atas kanvas dengan cat, maka pasti hasilnya adalah duit. Memang benar juga. Kemudian murid yang lain juga berkata, Pak Guru, ketika saya melihat kuas dan kanvas itu, maka yang ada di pikiran saya adalah truk-truk yang ada di jalan sana. Loh, apa hubungannya? Muridnya berkata, saya sering melihat truk-truk itu penuh dengan lukisan-lukisan dan tulisan-tulisan yang beraneka macam. Dan memang benar juga. Kita juga sering melihat di jalan-jalan besar sana ada truk, gambar-gambar lain lah, lukisan-lukisan dan tulisan-tulisan. Memang benar juga. Tapi juga ada murid yang berkata, Pak Guru, ketika saya melihat kanvas dan kuas, maka yang ada di pikiran saya adalah Leonardo da Vinci. Loh, apa hubungannya? Leonardo da Vinci adalah yang melukiskan Mona Lisa, yang terkenal dengan senyuman Mona Lisa. Dan lebih dari situ lagi, Leonardo da Vinci dialah pelukis perjamuan terakhir Yesus, ketika Yesus melakukan perjamuan kudus bersama dengan murid-muridnya ketika Yesus mau ditangkap. Sobat Kairos, apakah yang mau saya sampaikan melalui gambaran-gambaran yang saya katakan tadi? Yang mau saya sampaikan melalui gambaran-gambaran ini adalah bahwa memang sebenarnya hidup ini tidaklah sebatas dengan apa yang kita lihat. Hidup ini tidak sebatas apa yang kita lihat, tapi hidup ini jauh lagi dibalik dari apa yang kita lihat. Sekali lagi, hidup ini tidak sebatas apa yang kita lihat, tapi hidup ini jauh lagi di luar dari apa yang kita lihat. Dan inilah sebenarnya yang mau disampaikan oleh Paulus kepada orang-orang Kristen yang ada di Filipi. Paulus berkata, saya baca sekali lagi, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Artinya Paulus hendak mengatakan kepada orang-orang Kristen yang ada di Filipi, memang mereka sangat menderita. Penderitaan mereka adalah situasi yang dihadapi secara umum di tengah-tengah masyarakat. Dari sudut komunitas memang mereka baik, mereka sehat sepikir. Tapi ada usaha-usaha dari pihak-pihak luar yang membuat mereka harus berhadapan dengan tantangan, berhadapan dengan kesulitan. Bahkan juga pada saat itu Paulus berada dalam penjara. Tapi di situasi yang sulit itu, Paulus mengingatkan mereka supaya mereka tidak boleh memandang penderitaan itu semata. Tapi Paulus mengingatkan supaya mereka melihat jauh ke depan, yaitu memikirkan kebajikan-kebajikan dan yang patut dipuji. Mereka tidak boleh putus asa atas apa yang mereka alami. Semangat mereka tidak boleh turun.
oleh karena situasi yang mereka hadapi. Tapi di situasi itulah mereka harus semakin memikirkan kebajikan-kebajikan dan yang patut dipuji. Demikian juga sahabat Kairos, di situasi kita pada saat ini, di situasi COVID-19 ini, memang kita begitu banyak yang terpapar. Memang kita diperhadapkan pada situasi yang sulit, termasuk negara kita ini sangat sulit mengatasinya. Tetapi apa yang disampaikan oleh Paulus pada saat ini, itu juga mengingatkan kita. Sekalipun kita terbeban, merasa tertekan, tapi kita diingatkan, pikirkanlah yang mendatangkan kebajikan dan yang patut dipuji. Sekali lagi, melalui nats ini kita diingatkan supaya kita selalu memikirkan kebajikan-kebajikan dan yang patut dipuji. Sahabat Kairos, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.